Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Filemon pasal pertama ayat 15 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kertas. Dan orang selalu mengatakan ini kertas. Tapi ketika kertas ini disusun begitu rapi dan diberikan nama, maka dia tidak lagi kertas. Tetapi dia adalah sebuah buku. Ketika difungsikan dengan cara yang berbeda, dia akan disebut mungkin sebagai Alkitab atau buku tulis, buku gambar. Tapi ketika salah satu dari buku tersebut, satu lembar keluar, lembaran itu tidak akan pernah disebut sebagai buku. Dia akan tetap sebagai kertas. Jati diri sebuah buku bukan karena dia kertas saja, tapi karena dia dilengkapi dengan unsur-unsur lainnya. Ketika dia memisahkan diri dari ikatan itu, dari bungkusan itu, mungkin dia hanya katakan tumpukan kertas. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kata Kristen itu pertama sekali muncul di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, itu di Antioquia. Di sana pertama sekali pengikut Yesus disebut Kristen. Pertanyaan sederhana, mengapa harus dinamai Kristen? Mengapa tidak dengan nama yang biasa saja? Kenapa tidak dengan atau tanpa nama? Ya sudah, orang Yahudi pengikut Kristus, tidak usah ada nama baru. Atau mungkin kita juga demikian, orang Batak ketika mengikut Yesus, ya sudah, orang Batak mengikut Yesus. Mengapa ada nama Kristen? Kata Kristen itu sendiri adalah istilah yang baru yang menggambarkan cara hidup yang baru, prinsip yang baru. Semua baik jalan hidupnya, standar kebenarannya, prinsip hidupnya itu fokusnya adalah Kristus. Apapun. Maka ketika ada orang yang mengatakan dirinya Kristen, tetapi dia melepaskan salah satu dari standar ini, sebenarnya dia tidak layak disebut Kristen. Karena dia sudah keluar. Sama seperti kertas yang keluar dari buku, dia tidak disebut lagi sebagai buku, tapi ya kertas. Kertas karena dia tidak lagi dalam ikatan yang semula. Tetapi kalimat ini dipakai oleh Paulus kembali, atau mungkin juga rasul-rasul yang lain, bukan hanya mau mengatakan sekarang namamu berganti, tidak, tetapi keseluruhan hidupmu berubah. Itulah mengapa orang-orang harus disebut dia berubah ketika dia menjadi Kristen. Tapi takutnya dan kenyataannya banyak orang yang memakai nama Kristen tapi tidak ada perubahan. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Nah, dalam buku ND kita, misalnya buku ND 541, dalam referen dikatakan, Hutudal homa nadi pudiki, Yesus ma haposaki di haroronai. Hutudal hon memang harus ditinggalkan. Itulah Kristen. Jika kita menyebut kita Kristen, maka kita berbeda dari yang sebelumnya. Berbeda dari cara hidup yang lama. Kita tetap manusia seperti biasanya. Tetapi hal-hal yang mempengaruhi hidup kita sudah berubah. Tetapi hal yang menarik dalam buku ND 416 ayat 2 dikatakan, Sai jok do hutadikon
dalam minatigori Kristenau HP hutodong dalam hamaguani. Kita Kristen, tapi kita masih menyentuh hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka seharusnya kita merasa itu sebuah kesalahan. Atau tidak menganggap lagi, tidak lagi berkata, tidak apa-apa. Masih hasil hal kecil kok. Tuhan pasti maklum. Masih hal-hal kecil. Kita hanya sedikit kok melanggar firman Tuhan, tidak apa-apa. Lagu tersebut mau mengatakan, tidak layak sebenarnya kita berkata kita Kristen. Kalau kita masih menyentuh apa yang Tuhan larang. Jadi ketika kita Kristen, semua benar-benar harus berubah. Dengan keyakinan yang demikian, Paulus berbicara kepada semua orang-orang percaya pada zaman dahulu, termasuk Filemon. Karena Filemon adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi masih mengikuti prinsip lama. Wajar. Saya yakin setiap orang pun, orang Batak ketika pertama sekali menjadi Kristen, dia sudah memiliki prinsip kebenaran, bahkan mungkin sudah mempengaruhi banyak orang. Sekarang ketika Filemon menjadi Kristen, dia sudah punya prinsip kebenaran. Dan kebenaran itu sudah diakui, diterima oleh semua orang Yahudi. Misalnya tentang perbudakan. Bahwa yang namanya tuan itu berhak melakukan apapun terhadap budaknya. Dan seorang budak pun tidak akan marah ketika dia diperlakukan secara tidak adil. Karena bagi mereka itulah kebenaran. Itulah standar yang sudah lama kita laksanakan dan sudah diterima oleh semua orang. Ketika orang di luar Yahudi berbicara tentang Yahudi, mereka akan berkata, oh orang Yahudi memang mereka berkuasa atas hambanya. Jadi ketika Tuhan membunuh hambanya, itu tidak melanggar hukum. Tetapi ketika Yesus datang, justru semua ini berubah. Yesus berkata, tidak ada tuan atau budak, tidak ada laki-laki atau perempuan, semua sama dalam kerajaan Allah, semua akan menerima berkat yang sama. Nah, hal ini tentu berlawanan dengan orang Yahudi. Itulah mengapa banyak orang Yahudi justru berkata, aku Kristen, tapi tentang prinsip apa yang sudah kami lakukan itu tetap kami lakukan. Dan tentunya ini sangat sulit berubah. Sehingga perlahan Paulus menyapa pribadi lepas pribadi. Dia mulai menyapa Filemon dengan berkata, memang dia adalah budakmu dan dia sudah salah dan kamu memang berhak untuk menghukum dia semaumu. Tapi sebagai orang beriman, sesama orang beriman, terimalah dia dengan cara yang berbeda. Terimalah dia lebih dari seorang budak, yaitu sebagai saudara di dalam Tuhan. Itulah kebenaran yang baru yang harusnya memengaruhi Filemon. Itulah mengapa banyak juga dari antara orang Yahudi mungkin menolak menjadi Kristen hanya karena standar baru tersebut. Bagi Paulus dan bagi kita semua yang sudah menerima Kristus, tidak ada standar yang lebih tinggi daripada Kristus. Dalam masa pelarian itu, Onesimus pergi kepada Paulus, dia bertobat dan dia juga dibaptis. Maka kepada Filemon Paulus berkata, terimalah dia sebagai saudara. Tetapi Paulus tidak mengatakan dia tidak lagi budak, dia tetap budak karena itu diatur oleh hukum. Tetapi sebagai orang Kristen, meskipun dia budak, terima dia sebagai saudara. Kepada Onesimus, dia tuanmu. Layanilah dia sebagai tuan dan sebagai saudara, sebagaimana engkau tunduk kepada Kristus. Jadi tidak ada sebenarnya hukum yang dilanggar. Tetapi Paulus mau berkata, standar kebenaran adalah di dalam Kristus. Nah, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kira-kira hal apa yang sudah berubah dalam diri kita ketika kita menjadi Kristen? Dan hal apa yang seharusnya sudah harus berubah karena kita Kristen? Dan hal apa yang belum berubah padahal kita berkata kita Kristen? Jangan-jangan ada hal yang kita anggap itu biasa-biasa saja, tapi sebenarnya itu sangat bertentangan dengan kekristenan. Maka firman Tuhan di pagi hari ini mengajak saya kita semua merenungkan hal tersebut. Sangat sederhana sebenarnya, tetapi menjadi orang Kristen itu adalah proses yang terus berjalan, proses terus berubah. Tidak ada orang yang tamat,
menjadi pengikut Kristus. Nah, oleh karena itu sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, mari selalu merenungkan tentang kekristenan kita. Mari merenungkan tentang apa lagi yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami merenungkan firman-Mu, bagaimana orang Kristen tunduk kepada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada ilah yang lain. Biarlah jalan kebenaran, jalan kehidupan yang Tuhan tunjukkan kepada kami, itu menjadi standar kami. Agar kiranya kami mampu menanggalkan banyak-banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk mampu berubah dan berbuah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.